Oke, baik. Sekarang kita akan coba latihan untuk penyelesaian persamaan diferensial dalam bentuk dy per dx plus py sama dengan q. Jadi ketika kita menemukan suatu persoalan dari persamaan diferensial yang memiliki bentuk dy per dx plus py sama dengan q, bentuk seperti ini bisa diselesaikan dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan faktor integrasinya, ya, di mana faktor integrasinya itu adalah e pangkat integral p dx, di mana p-nya adalah nilai dari fungsi x yang ada di persamaan diferensial yang kita miliki, yaitu di sini. Ya, ini adalah nilai p-nya. Sehingga kita akan mengalihkan kedua ruasnya dengan faktor integrasi ini. Nah, inilah yang disebut sebagai faktor integrasi. Sekarang kita coba masuk ke latihan. Di sini diberikan persoalan bahwa dy per dx ditambah 5y sama dengan e pangkat 2x. Bentuk seperti ini sudah mirip dengan bentuk dy per dx plus py sama dengan q. Sehingga mudah kita untuk menerjemahkan, ya, yang mana sebagai P, yang mana sebagai Q. Ya, maka di sini kalau bisa dilihat persamaannya, sehingga kita peroleh nilai P-nya berarti adalah 5. Nilai Q-nya berarti adalah sama dengan E pangkat 2X. Ya, ini adalah nilai P, ya, yang memiliki konstanta Y-nya, kemudian ini adalah nilai Q kita. Kemudian faktor integrasi yang kita butuhkan adalah berarti E pangkat integral P dx. Kita sudah tahu nilai P-nya adalah 5. Berarti E pangkat integral 5 dx. Sehingga kita punya faktor integrasinya adalah E pangkat 5x. Nah, ini adalah faktor integrasi yang kita butuhkan untuk penyelesaian persoalan yang pertama. Maka di sini bisa saya tuliskan bahwa E pangkat 5x kita kalikan dengan kedua ruasnya, ya. Ruas yang kiri adalah dy per dx ditambah 5y. Kemudian yang sebelah kanan berarti E pangkat 5x juga kita kalikan ruasnya. Yang sebelah kanan adalah E pangkat 2x nilainya. Maka di sini kita peroleh E pangkat 5x dikalikan dengan dy per dx ditambah E pangkat 5x dikalikan dengan 5y. Sama dengan, berarti ini penjumlahan pangkat, ya. Sehingga saya bisa tuliskan E pangkat 7x. Nah, kalau misalkan bentuk seperti ini bisa kita lihat nih. Bentuk yang di ruas kiri, E pangkat 5x dy per dx ditambah E pangkat 5x dikalikan dengan 5y. Ternyata bentuk ini adalah bentuk penyelesaian untuk persoalan perkalian dalam turunan, ya. Misal kita punya persamaan y itu adalah perkalian u dengan v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Ya, ketika kita punya persoalan perkalian antara U dengan V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Nah, balik ke persoalan yang kita punya sekarang, ini ternyata adalah bentuk dari, ini adalah U, ini adalah V aksen, ditambah U aksennya, kemudian V, di mana berarti U-nya adalah E pangkat 5X, ya, kemudian V-nya itu adalah Y. Ya, ini U kita tuliskan E pangkat 5X. Ya, U-nya adalah E pangkat 5X. Ini. Kemudian V aksen. V aksen karena V adalah Y maka adalah dy per dx. Kemudian U aksen. U-nya adalah E pangkat 5X maka U aksen adalah E pangkat 5X dikali dengan 5. Ya, di sini ada 5. Kemudian dikalikan dengan V, V-nya adalah Y. Sehingga ini ternyata adalah bentuk dari penyelesaian perkalian pada turunan. Artinya, bisa saya tuliskan, ya, saya tuliskan di sini, artinya berarti adalah
ini merupakan persamaan turunan dari U dikali V, ya, yang ini. U-nya adalah E pangkat 5X dikalikan dengan Y. Ini adalah turunannya. Nah, jadi turunan dari E pangkat 5X dikali Y adalah yang ini. Ya. E pangkat 5X dikali dy per dx ditambah E pangkat 5X dikali 5Y. Ternyata persamaan tersebut adalah turunan dari E pangkat 5X dikalikan dengan Y. Ya, kemudian di ruas kanan kita tuliskan lagi E pangkat 7X. Ini sudah bisa kita selesaikan. Ya. Artinya ini adalah E pangkat 5X dikali Y. Kemudian ruas kanannya berarti dikalikan dengan dx, ya. E pangkat 7X dx. Ya, ini adalah integral. Maka saya bisa tuliskan E pangkat 5X dikalikan Y sama dengan integral dari E pangkat 7X adalah 1/7 E pangkat 7X plus C. Atau bisa disederhanakan menjadi Y sama dengan 1/7 E pangkat 7 dikurang 5 sehingga menjadi 2X. Ditambah C dibagi dengan E pangkat 5X, ya. Ini adalah penyelesaiannya atau solusi umum dari persoalan yang pertama, ya. Nah, dari hasil ini, ya, kita bisa lihat ternyata bentuk ini itu bisa diselesaikan dengan formula. Formulanya adalah Y dikalikan dengan faktor integrasinya, yaitu integral E pangkat integral P dx sama dengan integral dari E integral P pangkat integral P dx, ya, ini adalah faktor integrasinya dikalikan dengan Q dx ditambah dengan konstanta yaitu C. Nah, ini adalah formula yang bisa kita gunakan, ya. Ternyata ini adalah formula dari persamaan penyelesaiannya bisa menjadi seperti ini. Ya. Coba kita langsung masukkan dengan formula ini, ya, dari persoalan yang ini, ya, persoalan yang kita bahas ini kita coba masukkan ke formulanya. Maka bisa saya tuliskan di sini dengan formulanya. Di sini adalah Y dikali faktor integrasinya kita tadi ketahui bahwa E pangkat 5X. E pangkat 5X sama dengan integral faktor integrasinya E pangkat 5X dikali dengan Q. Q-nya adalah E pangkat 2X. E pangkat 2X dx plus C. Sehingga ini bisa tuliskan Y sama dengan E pangkat 5X sama dengan integral dari E pangkat 7X dx plus C. Sehingga ini Y dikali E pangkat 5X itu sama dengan 1/7 E pangkat 7X plus C. Ya. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi Y sama dengan 1/7 E pangkat 7 dikurang 5 adalah 2X ditambah dengan C per E pangkat 5X. Nih, bisa kita lihat hasilnya ternyata sama dengan ketika kita melakukan perkalian kedua ruasnya dengan faktor integrasi, ya. Jadi boleh kita menggunakan rumus yang sudah ada ini. Formula yang ini bisa kita gunakan untuk penyelesaian ketika kita menemukan persoalan persamaan diferensialnya dengan berbentuk dy per dx ditambah py sama dengan q. Maka bisa menggunakan formula ini. Ya, Y dikali faktor integrasinya sama dengan integral dari faktor integrasi dikalikan dengan Q dx plus C. Ya, sehingga memberikan luaran hasil yang sama juga. Selanjutnya, persoalan yang kedua.
Diminta selesaikan persamaan diferensial berikut ini. X kuadrat min 1 dikali dy per dx plus 2xy sama dengan 1 per x kuadrat min 1. Kalau kita lihat dari bentuk persamaan ini bisa kita selesaikan untuk persoalan persamaan diferensial yang memiliki bentuknya adalah dy per dx plus py sama dengan q. Tinggal kita menyederhanakan persamaannya sehingga memiliki bentuk seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita bisa sederhanakan persamaan ini. Maka bisa kita tuliskan ini adalah dy per dx. Ya. Kita hilangkan yang x kuadrat min 1 sehingga semuanya kita bagikan dengan x kuadrat min 1. Ya. Maka bisa saya tuliskan 2xy dibagi dengan x kuadrat min 1. Kemudian yang luas kanan juga, maka saya bisa tuliskan 1 x kuadrat min 1 kuadrat ya. Karena ini x kuadrat min 1 dikalikan dengan x kuadrat min 1 juga ya. Sehingga kita bisa tuliskan 1 x kuadrat min 1 dikuadratkan. Nah, ini sudah sama bentuknya dengan dy per dx plus py sama dengan q. Artinya dari persamaan ini kita bisa mencari p-nya itu berapa, q-nya itu berapa, dan faktor integrasinya itu berapa. Sekarang P-nya artinya adalah bentuk ini ya. PY artinya konstanta P dengan konstanta Y. Maka P-nya bisa kita tuliskan adalah 2x dibagi x kuadrat min 1. Maka bisa saya tuliskan P-nya adalah 2x dibagi dengan x kuadrat min 1. Kemudian Q-nya adalah 1 per x kuadrat min 1 kita kuadratkan. Ya, yaitu 1 dibagi x kuadrat min 1 kuadrat. Kemudian faktor integrasinya berarti adalah E pangkat integral dari P. Integral dari P adalah 2x per x kuadrat min 1 dx. Sekarang kita cari dulu nih integral dari 2x per x kuadrat min 1 dx. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa mendapatkan nilai faktor integrasinya itu berapa. Oke. Sekarang kita hitung dulu. Sini ya. Berarti integral dari 2x per x kuadrat min 1 dx. Ini bisa kita selesaikan dengan permisalan. Misal U-nya itu sama dengan x kuadrat min 1. Maka kita bisa peroleh du per dx-nya itu sama dengan 2x. Sekarang tinggal kita substitusikan ke persamaannya. Maka ini kita punya integral 2x. Tinggal kita substitusikan dx-nya atau langsung 2x-nya. Di sini kita punya 2x. 2x itu sama dengan du per dx. Ya, maka 2x yang di atas saya tuliskan bisa du per dx. Kemudian dikali dengan 1 per x kuadrat min 1. X kuadrat min 1 adalah u. Maka 1 per u. Kemudian dikali dengan dx. Ya, dx yang ini. Maka dx-nya ini bisa kita coret sehingga habis. Maka sekarang kita punya integralnya adalah integral dari 1 per u du. Atau bisa kita tuliskan 1 per u adalah logaritma natural dari u. Atau kita bisa masukkan nilai u-nya, tadi kita misalkan u itu adalah x kuadrat min 1. Ya, ini adalah integral dari 2x dibagi dengan x kuadrat min 1 dx. Maka kita bisa tuliskan bahwa faktor integrasinya itu adalah e pangkat ln x kuadrat min 1. Ini kita bisa sederhanakan. Eksponensial pangkat logaritma natural, maka habis. Yang tersisa adalah x kuadrat min 1. Ini adalah faktor integrasi kita. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tinggal kita masukkan ke formula. Ya, sudah kita
bahas di persoalan sebelumnya, untuk formula bentuk dy per dx ditambah py sama dengan q itu adalah y dikali faktor integrasinya ya. Faktor integrasinya itu sama dengan integral dari faktor integrasi yang kita punya dikalikan dengan q dx plus c. Sekarang tinggal kita substitusikan ya. Kita sudah punya p, kita sudah punya q, kita sudah punya faktor integrasinya. Maka hanya tinggal substitusikan saja. Maka bisa saya tuliskan ini berarti adalah y dikalikan dengan faktor integrasinya adalah x kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Integral dari faktor integrasinya adalah x kuadrat min 1. Dikalikan dengan q. Q-nya adalah 1 per x kuadrat min 1 kuadrat dx plus c. Maka bisa kita sederhanakan berarti y dikalikan dengan x kuadrat min 1 sama dengan, ini bisa kita coret ya, x kuadrat min 1. Maka integral dari 1 per x kuadrat min 1 dx plus c. Maka bisa kita tuliskan x kuadrat min 1 sama dengan integral dari 1 per x kuadrat min 1. Ini sudah pernah dibahas di video penyelesaian pada bentuk pemisahan variabel. Ya, silakan nanti dicek untuk yang pemisahan variabel. Di sana ada pembahasan bagaimana menyelesaikan integral dari 1 per x kuadrat min 1. Maka di sini bisa kita peroleh hasilnya adalah setengah logaritma natural dari x min 1 dikurangin setengah dikalikan dengan logaritma natural dari x plus 1 ditambah dengan konstanta c. Ya, maka bisa kita sederhanakan persamaan ini menjadi setengah logaritma natural dari pengurangan dua buah logaritma natural ya, identitas. Maka bisa saya tuliskan adalah x min 1 dibagi dengan x plus 1 plus c. Atau bisa disederhanakan lagi, y dikalikan dengan x kuadrat min 1 setengah ln. Maka bisa kita pangkatkan ya, a ln b itu sama dengan ln b pangkat a. Atau bisa kita tuliskan adalah ln x min 1 dibagi x plus 1 pangkat setengah plus c. Atau kita sederhanakan lagi boleh, berarti y sama dengan ln dari akar x min 1 dibagi x plus 1 dibagi dengan x kuadrat min 1 ditambah c dibagi dengan x kuadrat min 1. Maka ini adalah solusi umum dari persoalan yang diberikan. Baik, selamat belajar. Silahkan diperbanyak latihannya lagi untuk bisa memantapkan pemahaman pada penyelesaian persamaan diferensial. Terima kasih.